Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan materi sejarah, yaitu tentang kami membuat scrapbook. Pertama, perkenalkan, saya Lailatul Fatimah, nomor absen 17. Saya Devina Anggraini, nomor absen 8. Saya Rahma Alisa, nomor absen 27. Saya Suci Amalia Ramadhani, nomor absen 31. Saya Muhammad Iqbal, nomor absen 19. Saya Bagas Damarikasya Purnomo, nomor absen 6. Selanjutnya kami akan menjelaskan poin-poin materi yang ada di scrapbook. Pertama, dari Kerajaan Kutai. Fakta-fakta dari Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan suatu kerajaan Hindu tertua yang terletak di Kalimantan Timur dekat dengan Sungai Mahakam. Raja terbesar Kerajaan Kutai adalah Mulawarman, Naladewa yang dikenal karena memberikan sedekah sebanyak 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Karena perannya yang sangat berpengaruh dan penting, Mulawarman Naladewa sangat dihormati pada masa itu. Latar belakang berdirinya Kerajaan Kutai. Awalnya, Kerajaan Kutai adalah kelompok suku masyarakat, tetapi kedatangan ajaran Hindu membuat sistem pemerintahan di sana berubah. Adanya pengaruh India yang masuk ke kelompok masyarakat Kutai dapat dibuktikan dalam prasasti Yupa yang dibuat pada abad ke-5 Masehi. Keruntuhan Kerajaan Kutai. Kerajaan ini akhirnya runtuh di tangan Kesultanan Kutai yang menganut ajaran Islam pada tahun 1635, di mana raja terakhirnya, Raja Dharma Satya, gugur saat perang di tangan Pangeran Sinupanji. Kemudian kita lanjut ke raja-raja dari Kerajaan Kutai. Yang pertama ada Maharaja Indrawarman Dewa, yang kedua ada Maharaja Nalasingka Warman, Maharaja Wijaya Warman, Maharaja Sri Adi Dewa, Maharaja Chandra Warman, Maharaja Tungga Warman, Maharaja Nalapandita, Maharaja Listi Subhana, Maharaja Gadingga Warman Dewa, Maharaja Nala Paranatungga, Maharaja Jayangga Warman, Maharaja Paruta Dewa, Maharaja Indra Mulya, Maharaja Mulya Putra, Maharaja Dharma Satya, Maharaja Guna Parana Dewa, Maharaja Sri Langka Dewa, dan Maharaja Ahmad Ridho Darmawan. Berikut ini adalah peninggalan Kerajaan Kutai. Yang pertama ada bangunan Keraton Kutai. Yang kedua, Kalung Ciwa. Kalung Ciwa merupakan peninggalan yang ditemukan di sekitar Danau Lipan, Muarakaman pada tahun 1890. Peninggalan yang berupa perhiasan ini memang sering digunakan oleh para raja. Kemudian ada kura-kura emas. Kura-kura emas adalah persembahan dari kerajaan Cina untuk Aji Bidara Putih, salah satu putri Raja Kutai. Kura-kura tersebut dijadikan sebagai bukti bahwa ada pangeran yang hendak mempersunting sang putri. Selanjutnya ada Prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah sebuah prasasti yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kutai. Terdapat 7 buah yupa yang memuat prasasti, tetapi baru 4 yang berhasil dibaca dan diterjemahkan. Prasasti ini menggunakan huruf Palawa, Pranagari, dan dalam bahasa Sanskerta yang diperkirakan dari bentuk dan jenisnya berasal dari sekitar abad ke-5 Masehi. Prasasti ini ditulis dalam bentuk puisi Anustur. Selanjutnya yang terakhir yaitu Pedang Sultan Kutai. Pedang Sultan Kutai atau Pedang Kalimantan adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Kutai dari abad ke-13. Peninggalan ini terbuat dari batu mulia dan emas. Pada bagian gagangnya terdapat ukiran harimau dan hiasan berbagai batu mulia khas Kalimantan. Selanjutnya Kerajaan Tarumanegara. Fakta-faktanya yaitu Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh seorang bangsawan asal Sankayana, India yang bernama Maharishi Jaya Singamarwan. Akibat kekacauan dan penjajahan yang dilakukan oleh Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha, Jaya
Singamarwan melarikan diri dan mendirikan kerajaan baru di Nusantara. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat, yang diperkirakan wilayahnya berada di daerah Bekasi. Bukti peninggalan Kerajaan Tarumanegara salah satunya adalah prasasti yang ditulis dalam huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara terjadi pada 669 Masehi setelah wafatnya Raja Linggawarman. Setelah itu, tahta kerajaan jatuh ke menantunya yaitu Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini menjadi tanda berakhirnya Kerajaan Tarumanegara. Lanjut. Berikut ini raja-raja yang ada di Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, Jaya Singawarman yang menjabat dari tahun 358 sampai 382 Masehi. Yang kedua, Suryawarman yang menjabat dari tahun 535 Masehi sampai 561 Masehi. Lalu Hari Wangsawarman menjabat dari tahun 639 sampai 640 Masehi. Lalu ada Indrawarman menjabat dari tahun 455 sampai 515 Masehi. Lalu Sadawarman menjabat dari tahun 628 sampai 639 Masehi. Lalu Purnawarman menjabat dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Lalu Linggawarman menjabat dari 666 sampai 669 Masehi. Kertawarman menjabat dari 561 sampai 628 Masehi. Wisnuwarman menjabat dari 434 sampai 455 Masehi. Lalu Dharmayawarman menjabat dari 382 Masehi sampai 395 Masehi. Dan Chandrawarman menjabat dari 515 Masehi sampai 535 Masehi. Nagajayawarman menjabat dari 640 sampai 666 Masehi. Selanjutnya ada peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, Prasasti Jambu merupakan peninggalan lainnya dari Kerajaan Tarumanegara. Dinamakan Prasasti Jambu karena prasasti ini pertama kali ditemukan di sebuah perkebunan jambu yang terletak di Pasir Cikolengkang, Pasir Bindung, Parakan Muntang, Kabupaten Bogor pada tahun 1954. Yang kedua, Prasasti Kebun Kopi atau disebut juga dengan Prasasti Rahyan Juru Mengambat merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara selanjutnya yang ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten Hilir, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini ditulis dalam huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Melayu kuno. Yang ketiga, Prasasti Ciaruten atau yang disebut juga dengan Prasasti Ciampea merupakan prasasti yang ditemukan di Sungai Sadan yang berada di Desa Ciaruten Hilir, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor pada tahun 1863. Prasasti ini menunjukkan jejak sepasang telapak kaki dengan keterangan yang ditulis dalam huruf Pallawa menggunakan bahasa Sanskerta. Yang keempat, Candi Batu Jaya merupakan salah satu situs bangunan bersejarah peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang ada di Kota Karawang, Jawa Barat.
Struktur bangunan yang berdiri di atas lahan 500 hektar tersebut diketahui merupakan candi peninggalan sejarah tertua yang ada di Indonesia. Yang terakhir, ada prasasti yang berada di tepi sungai Cisadane. Ini pertama kali ditemukan pada tahun 1864 oleh N.W. Hermans. Sampai saat ini prasasti Muara Cianten memang masih menjadi misteri, mengingat tulisan yang terdapat dalam bantuan andesit berdiameter cukup besar tersebut telah terkikis air sehingga sulit untuk dibaca. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab di kolom komentar. Terima kasih telah memperhatikan video kami dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.